Hari akhir hari kedua, hari ketiga itu saja udah parah benar Babu. Makan tidak mau, muntah terus. Malah kawan saya itu muntah itu keluar cacingnya itu. Iya, 5743030 tuh melambangkan apa waktu SMP itu? Sekarang itu kan dulu kan pertama saya ngajarkan gini ya, udah tamat dari SD, bilangan di bawah 100.000 itu pada tidak hafal, nah kan, makanya saya buat untuk tertawa lah. Nah, ini bilangan berapa? 5 kan, saya tambah lagi belakangnya 5, ini tambah 7 lagi 57. Nah, tambah 4 lagi 4. nah, 574 tambah 3 lagi 5.740 nah, 43. Tambah 0 lagi, lalu lama-lama saya tambah 3 lagi, tambah 0 lagi, tambah 3 lagi, dan tidak tahu jawab kan. Nah, lalu saya buat, oh kalau gitu ya supaya yang cepat itu, lalu kita buat hitungnya mak jumpat ganul. Nah, itu kan sangat melekat di semua murid-murid Bapak dulu. Itulah di WA yang itu grup itu, itu semua mengingatkan itu, sampai Suster Lilis itu pun saya itu Pak yang ganul itu Pak, yang mak jumpat ganul itu loh bener. Oh iya, aku bilang itu. Suster Lilis kan di Sekado itu. Waktu Lilis. itu kan tidak mau Lilis. Angkatan Siapa ya Lilis itu? Angkatan Suster Elaria. Ah itu. Suster Elaria segala itu. Ini segala. Itulah makanya untuk mengingat. Masa kamu itu bilangan pun tidak tahu. Kalau udah 4 bilangan tidak tahu nyebutnya. Apalagi 5 bilangan tidak tahu. Apalagi 6 bilangan tidak tahu nyebutnya, makanya buat gitu itu ya, untuk intermezzo aja. Oh itu sebenarnya untuk intermezzo aja, tapi intermezzonya tuh begitu diingat oleh semua orang, mak jumpat ganul gitu kan. Ceritanya saya dulu di SMP pun gitu, diajar guru saya. Ada kawan saya, bukan saya bilang pandai di SMP dulu, soalnya di SMP dulu tuh saya ujian namanya aljabar ukur itu dapat 9, hampir dapat 10. Coba 20 soal saya betul 19. Nah, jadi lalu di situ di ijazah itu kan ditulis 9, ijazah 9 di SMP itu. Di SMP ya. Nah, itulah guru saya itu ada kawan saya itu yang nggak tahu seperti itu tadi lah. Mak jumpat ganul. Nah, lalu bilang, oh macam gini bos nggak tahu ini jawabannya, atau kalau kita katakan mak jumpat ganul dari 4.700 mak jumpat 5.730 430 tambah lagi 30 tambah lagi, oh itu salah itu. Cepat saja mak jumpat ganul gitu. Nah, gitu. Itulah bakat tertawa semua. Berarti Bapak kelahiran tahun 1951. 1951. Berarti udah 70 tahun. 10 tahun yang lalu pensiun kan? Nah, 10 tahun pensiun. Awalnya datang ke Kalimantan. Awalnya itu 71. Akhir 71. Jadi Desember kami berangkat dari Jawa. Desember tanggal berapa lupa saya. Nah, kemudian sampai Pontianak kan. Itu dari pelabuhan Semarang sampai Pontianak itu 3 hari 3 malam. Waktu itu belum ada kapal penumpang, yang ada itu kapal dagang itu. Jadi kami jumlahnya 40 orang itu naik kapal dagang itu. Termasuk tuh pendeta di tanah itu, di Tanap. Itu ada itu di situ. Oh. Nah, siapa nama pendeta? Pendeta pun naik kapal itu ya. Oh gitu.
tidurnya kan di geladak. Geladak bukan seperti sekarang tuh tinggi saja rendah. Kita itu kan air laut itu bisa gini lah. Makanya kalau udah gelombang itu geladak itu kiri kanan itu diberi terpal. Kalau udah sore itu diberi terpal supaya ada angin atau kena gelombang itu. Tapi itu pertama sekali naik kapal, pertama sekali ke Kalimantan. Nah, pertama kali naik ke Kalimantan. Jadi ke Kalimantan ngapa ndak milih ngajar di Jawa kah, ngajar di yang dekat kah? Nih jauh-jauh ke Kalimantan tahun 71 kan belum ada apa-apanya nih. Iya. Kalimantan Barat. Kalau untuk misi udah duluan. Jadi misi di Muntilan itu udah sudah pernah ngambil dari tiap-tiap tahun itu yang banyak itu di Skado. Daerah Skado itu sudah tahun 60-an. Oh berarti sebelum Bapak nih ada? Ada. Tapi untuk Yayasan Perum itu enggak. Soalnya kan Kalimantan itu ada. Yayasan Sabah, Ketapang. Yayasan Perum, Pontianak. Yayasan Karya, Sekado. Yayasan Sukma di Sintang. 4. Jadi 40. Jadi setiap yayasan 10 orang kami. Nah, itu satu kapal itulah. Berarti dulu melamar untuk mengajar ke Kalimantan Barat nih, khususnya di Sanggau di perbatasan ini, atau diminta oleh misi atau bagaimana waktu itu? Waktu itu kan yayasan di sini kan minta. Terus setiap yayasan itu minta 10 jatah 10 orang. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi kan Yayasan Perum, Yayasan Karya, Yayasan Sabah, Yayasan Sukma itu 10 orang jadi 40. Nah, semua sampai semua itu langsung ke Pontianak semua. Baru dibagi-bagi. Baru 10 nanti Perum. Siapa yang Yayasan Perum kan? Bagi 10 orang. Termasuk saya. Bapak dulu Perum. Yayasan Pontianak. Yang Yayasan Pontianak itu saya itu yang paling duluan yang minta jatah dari misi itu. Kalau yang Skado itu udah duluan tiap tahun ambil itu. Tapi tidak ada orang Kalbar kah, yang orang daerah kah yang bisa ngajar waktu itu? Ada, tapi kan lulusannya waktu itu seperti Pak Buyung itu tamatan SD namanya, atau ada yang SMP. Guru apa atau namanya itu waktu itu? TB. Untuk guru tidak berwenang mengajar gitulah. Guru tidak berwenang mengajar. Nanti itulah lalu guru tamat SD ngajar SD. Kalau ada yang SMP pun ngajar SD gitu lah. Nah itu. Jadi Bapak tamatnya apa? Tamatan SPG waktu itu. SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Memang khusus di sana ya? Memang khusus untuk guru. Di Muntilan tuh zaman Pastor Fadli itu kan diutamakan guru dulu. Jadi membuka sekolah untuk guru, khusus guru. Karena satu-satunya guru itu yang mungkin bisa untuk kerja di paroki, ya, untuk pasturan atau apa itu kan. Nah, kalau di sini memungkinkan sekali, mungkin guru agama nanti bisa. Waktu itu kan saya di SPG itu kan dapat ijazah SPG, ada ijazah guru agama juga. Makanya yang enggak lolos enggak lulus pun bisa ke sini. Nah, tapi menggunakan ijazah guru agama tadi. Ya enggak lulus. SPG-nya itu. Itu kan ada ijazah SPG itu kan setara SMA sekarang. Setara SMA sekarang bisa. Lalu setelah di Pontianak langsung kemana waktu itu? Di Pontianak kan dulu istirahat dulu kira-kira seminggu lah. Nah, datang turun dari kapal itu tidak bisa jalan lancar, jalannya tuh begini terus. Karena gelombang waktu kan gelombang besar, akhir Desember tuh gelombang besar itu. Jadi gini, di dalam kapal itu tidak ada orang yang tidak mabuk, semua mabuk. Pokoknya mulai akhir hari kedua, hari ketiga itu saja udah parah benar mabuk. Makan tidak mau, muntah terus. Malah kawan saya itu muntah itu keluar cacingnya itu. Yang mabuk itu udah saja. Maka awak kapal bilang, "Pak, jangan tidak mau makan, dipaksa makan."
kalau ndak ada isi perut, muntah lebih sakit katanya tuh. Nah, lebih sakit muntah karena ndak ada isinya itu. Nah, maka biarpun ndak mau makan dipaksakan terus itu. Itulah tadi kawan saya itu kan saja memang dah parah benar mabuknya sampai ndak mau makan, ya memang ndak mau makan. Akhirnya keluar cacing itu. Aduh. Tapi masih selamat sampai sini. Ya masih. Aduh, itulah. Turun dari kapal itu goyang. Jalan biasa itu goyang. Ditampung di rumah waktu itu sekretaris Yayasan Perum itu Pak Prantiono, FX Prantiono itu. Nah, di situ semua. Jadi yang nanti Sekado baru cari Bandung. Bandung itu kapal ya, kapal. Kapal itu. Bandung kapal Kapuas itu kan. Sekado 10 orang, yang Sintang 10 orang, yang untuk Ketapang 10 orang. Kami agak dudi berangkatnya. Lalu ada kakak kelas saya itu pas di Pontianak. Lalu ngadap Pak Prantiono tadi itu, oh Pak ini, kebenaran, kamu di mana? Saya di Sekado Pak. Kalau di Sekado, tolong nanti bawa ini adik kelasmu ini, guru baru ini. Jadi nanti tolong singgahkan di Sanggau. Nah, singgahkan di Sanggau kan. Ada Pak siapa ya, orang Jawa dulu pernah juga sekolah di Mundilan, udah lama di Gondok sekolah. Itu Pak siapa namanya, Pak Sugeng atau Pak siapa itu, Pak saya itu. Nah itu juga di Pak Prantiono. Ini nanti sertakan kamu Jak, karena kebetulan ada abang kelas yang di Sekado itu kan. Nah kamu Jak, kamu kan singgah di Sanggau ya. Singgah Sanggau, dimasukkan di kapalnya Pak Kitono. Pak Kitono apa itu, Cina Sanggau itu. Itu kan dekat dengan Pastur. Nah disitulah dia tuh mau mudik ke Balai Karangan. Dari Pontianak saya diberi bekal Pak Prantiono itu, diberi uang, dibelikan ada kelambu, pokoknya macam-macam, alat pertanian, alat tidur, untuk mandian, untuk makan pula ada, termasuk lemak babi yang kalekan sekian itu. Itu daripada beli minyak kelapa ini ya, jadi ini minyak babi katanya, sampai memang minyak babi putih pakai kaleng, bawa untuk bekal uang. Nah ini nanti surat ini berikan oleh ke Pastur Sanggau. Udahlah 3 hari 3 malam nggak sampai Sanggau. Itu dari Pontianak itu pakai Bandung. Orang makan ikut makan, jadi tidak bayar sih. Katanya Pak Prantiono itu tidak bayar, aku pun tidak tahu. Pokok kalau orang makan ini aturan orang sini, aturan di orang-orang numpang Bandung itu. Saya di Bandung di Pontianak itu kan, lalu pokoknya kalau makan orang makan itu aturan di kapal sini. Oh iya Pak, dia tuh enggak di kapal saya, entah kemana. Oh jadi Bapak sendiri di situ? Kami berdua, ada kawan 2. Nah, itu kan dia tuh enggak di situ. Rupanya saya sampai Sanggau, dia pun udah sampai Sanggau. Itu lalu dikejarlah ke saya itu, lalu digini. Jadi tidak usah pakai omongan Pak Pran. Jadi di sini tiap makan itu bayar. Bayar berapa ya, lupa saya waktu itu, sekali uang. Jadi kalau sehari itu makannya itu kalau tidak salah 3.000 atau bawah waktu itulah, bayar 3.000. Kami berdua 6.000. Untuk bayar ini untuk kali 3 hari, jadi makannya kan 3 kali kali 3 9 kali 3.000 kan 3 hari kan 3 malam, 3 kali 2 6, jadi 6 kali makan atau berapa gitu, 6 kali makan kali 3.000 lagi 27.000 kali 2, kami 2 orang 50. Besar dong, zaman itu kan besar sekali. Besar sekali loh. Lalu saya beri Pak Pran, aduh ini uang habis, uang untuk bayar.
Enggak, kalau habis minta pastur. Kebetulan saya tadi kan dititipi surat dari Pak Prantiono itu suruh menyerahkan pastur. Nah, saya serahkan surat itu tadi, dibuka. Ini siapa? Ini guru baru, pastur. Dari Jawa kemarin singgah tempat Pak Prantiono untuk sekian hari, sekarang baru mudik, baru datang tadi siang. Baca-baca, lalu diberi uang. Diberi uang lagi itu. Ya belum diberi uang, sampai pulang saat tempat motor Pak Kitono tadi. Lalu orang itu datang lagi. Nah ini ya kalian berdua, ini saya sudah tahu ini motornya Pak Kitono. Nah, Pak Kitono Sanggo ini orang Katolik katanya. Dan ini hubungan dengan pastor baik. Nah nanti kira-kira sampai Jemongko itu juga 3 hari 3 malam. Itu dihitung lagi. Dihitung lagi, sama lagi. Lalu uang yang diberi pastor tak buka tadi, aduh lah, saja habis uang itu. Beri semua. Kami tidak bawa uang itu. Malah tekor itu. Nanti kekurangan untuk bayar apa itu? Sopirnya motor air itu. Nanti minta pastor Jemongko. Oh ya, aku ya bilang ya, barang belum tahu apa-apa. Ditipu pun mau gak aja. Teruslah, lalu dipesan nanti di sana itu yang bayar ini, mereka ini. Lalu sampai Jemongko, supir motor tadi orang berdua itu. Oh ya katanya. Nah, udah sampai 3 hari 3 malam, sampailah di Jemongko. Turunlah Pastor Kai tadi. Udah Pastor Kai waktu itu. Pastor Kai dengan Pastor Yeri itu. Lalu dijak naik. Nah, dijak naik rumahnya sebelah Pak Rudin itu kosong. Rumah di tepi sungai itu pas dermaga itu kan. Situ dulu kami berangkat. Lalu Pastor Yeri turun lah. Nah, Pastor Yeri turun jemput, ibaratnya jemput lah. Lalu saya tanya Pastor, saya ini dipesan orang tadi untuk minta pastor untuk bayar sopir motor Bandungnya itu. Kami tadi kan diantar dari Pontianak itu diantar dan diberi mereka yang mencarikan motor-motor itu. Wah itu udah ada untuk makan, ongkos makan itu udah ada gitu. Masalah makan tuh enggak bayar. Macam mana kami dihitung itu pastor dari Pontianak dihitung 3 hari 3 malam. Jadi makan 2 kali 3, 6 kali 2 lagi kami berdua gitu. Ditipu. Sekarang gini. Saya ceritakan peristiwa dari Pontianak sampai Jemongko itu kan. Dari Sanggo pun dimintai uang tadi itu. Lalu Pastor Yeri tadi turun. Kamu terus jalan aja, enggak usah nunggu ini. Ini bukan aturan bayar. Pokoknya kalau numpang orang ikut makan itu memang dah aturan di motor air ini katanya tuh. Akhirnya kasihan lah supirnya motor lalu nggak diberi duit pastor itu. Karena gini pastor uang saya habis untuk bayar semua. Itulah kemarin tuh untung ada surat dari dari Pak Prantiono itu disuruh memberikan pastor Sanggo, saya berikan diberi uang. Itu uang itu untuk bayar dari Sanggo ke Jemongko, habis malah kurang untuk bayar supirnya itu tidak ada.